Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Masalah, tantangan, dan persoalan hidup boleh kami hadapi, bahkan sakit penyakit pun boleh kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami yakin dan percaya hanya firman-Mu lah yang senantiasa menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, karena kami yakin hanya firman-Mu lah yang akan membuat kami kuat untuk menghadapi kehidupan kami hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini tema khotbah saya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus tahu dulu apa arti kata dipimpin. Dipimpin itu adalah dibimbing oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Garis bawahi kata untuk mencapai satu tujuan. Karena untuk mencapai suatu tujuan itu ada satu pergerakan, alias bukan hanya diam di tempat. Ketika hari-hari ini kita menjadi orang Kristen, kita tahu tujuan akhir kita itu adalah berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berarti saat ini kita itu sedang bergerak, bukan hanya diam di tempat. Seharusnya kita itu sedang bergerak menuju kepada tujuan akhir. Kita kembali ke tema kita pada hari ini, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Poin yang pertama adalah kita harus merelakan hati dan memberi diri. Kita lihat ayat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa bagaimana supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Tadi yang poin pertama adalah merelakan hati kita. Mengapa kita harus merelakan hati kita? Karena hanya dengan hati yang rela dipimpin oleh Roh Kuduslah seseorang itu akan mampu menggerakkan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Tanpa kita mau merelakan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menggerakkan hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa. Saya punya satu contoh. Ketika kita sakit, kita pergi berobat ke dokter. Saat kita pergi ke dokter, otomatis kita itu rela melakukan apa saja demi bisa sembuh. Tujuannya adalah demi sembuh. Nah, ketika kita rela melakukan apa saja yang dokter larang dan dokter anjurkan supaya kita sembuh, itu dalam arti kata berarti kita sudah merelakan hati kita dan memberi diri kita gitu, pasrah. Bisa dikatakan pasrah gitu, apa yang dokter katakan. Nah, ketika dokter melarang kita untuk tidak boleh makan goreng-gorengan, di situ pasti kita mau nurut apa yang dokter bilang, karena balik lagi, tujuan kita mau sembuh. Ketika dokter melarang kita untuk makan yang manis-manis, padahal itu yang kita sukain banget. Ketika kita dilarang makan yang manis-manis, kita mau menaatinya gitu, kita mau menurut apa yang dokter anjurkan, dan itu tetap kita lakukan karena tujuannya kita mau sembuh. Kita sebagai orang Kristen, tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan itu, kita harus mau merelakan hati kita untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa terus melakukan kehendak Bapa. Ketika kita merelakan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita itu akan memiliki satu kekuatan untuk mematikan keinginan daging dan terus melakukan kehendak Bapa. Karena kita lihat ayat firman Tuhan lagi di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ketika kita hidup
di dalam kedagingan kita, maka otomatis kita tidak akan pernah sampai kepada kehidupan kekal itu. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa jikalau seseorang tetap hidup di dalam daging, maka dia sudah dipastikan tidak akan beroleh keselamatan yang kekal. Lalu poin yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu jangan pernah padamkan roh. Kita lihat ayat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Di perikop ini itu berisi nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jangan padamkan roh. Roh di sini digambarkan sebagai api yang selalu memberi kehangatan. Selain itu roh juga memberi satu energi atau memberikan satu semangat untuk kita itu bisa terus berada di jalannya Tuhan. Untuk kita terus hidup di dalam kehendak Bapa, untuk terus hidup kita itu boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita itu punya semangat. Hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat kita itu mau sungguh-sungguh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menggerakkan hati kita untuk mau terlibat lebih dalam lagi di dalam pelayanan. Hanya Roh Kudus pula yang membuat kita itu semakin semangat untuk terus memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang memadamkan roh adalah dia itu akan membiarkan dirinya itu dikuasai oleh segala macam kemalasan. Itu ciri-ciri orang yang sedang memadamkan roh yang ada di dalam dirinya. Sebagai orang Kristen, kita memiliki roh Tuhan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Tetapi sebagai orang Kristen juga terkadang kita itu sedang memadamkan roh yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita itu membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh setiap kemalasan-kemalasan. Sehingga kita itu malas melayani Tuhan, malas melakukan pekerjaan Tuhan. Membiarkan diri kita itu semakin menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Membiarkan diri kita itu semakin menjauh dari komunitas-komunitas yang bisa membangun kita, membangun iman kita. Membiarkan diri kita itu terus melakukan dosa-dosa yang padahal kita itu menyadarinya gitu, bahwa itu adalah dosa dan itu adalah satu kesalahan yang Tuhan tidak inginkan gitu. Tetapi kita terus lakukan itu terus-menerus, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Disitulah kita sedang memadamkan roh yang ada di dalam diri kita. Jikalau kita menginginkan Roh Kudus itu terus ada di dalam diri kita dan terus menyala-nyala dalam diri kita, maka kita itu tidak pernah boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang hanya duduk diam menjadi jemaat saja. Tetapi kita itu harus aktif. Aktif itu dalam arti apa? Kita itu harus aktif merenungkan firman Tuhan. Kita itu harus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tidak boleh menjauhi komunitas-komunitas yang bisa mengencourage kita. Tetapi kita harus mau terus aktif masuk ke dalamnya. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan serta kita mengikuti pimpinan-pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita itu sedang bergerak. Hidup kita itu sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita itu sedang bergerak menuju satu kekekalan. Kita lihat ayatnya di Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di ayat ini dikatakan adalah perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Berarti perkataan-perkataan Tuhan. Ini adalah perkataan-perkataan Tuhan yang dikatakan kepada kita, yaitu adalah firman Tuhan yang Tuhan sudah katakan, yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Itu adalah perkataan yang memberikan roh itu semakin hidup. Sehingga sebagai orang Kristen, kita tidak boleh meninggalkan
pertemuan-pertemuan ibadah, kita tidak boleh menjauh daripada firman Tuhan, tapi kita terus harus aktif mencari tahu tentang firman Tuhan ini, aktif merenungkan firman Tuhan, dan aktif melakukan firman Tuhan. Sebab di dalam hidup orang percaya, hanya ada hidup yang dipimpin oleh Roh Kuduslah, itu yang akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Sedangkan sebaliknya, ketika hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita, sudah pasti keselamatan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walau terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.